Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebin Yosef Renata, NIM 217010059 dari kelas 7B1 sore, konsentrasi pemasaran. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester ataupun sebagai jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diajarkan oleh Ibu Wisdalia Mayasari, Sarjana Komputer Magister Manajemen. Baiklah, untuk topik atau bahasan dalam video yang akan saya berikan, yang akan saya paparkan ataupun yang akan saya tampilkan, yaitu salah satu materi yang telah diberikan oleh Ibu Maya yang saya ambil sesuai dengan konsentrasi yang saya ambil juga, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Baiklah, untuk yang pertama-tama, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, materi. Yang pertama, pengertian pasar dan pemasaran. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemasaran. Yang ketiga, perencanaan strategi pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar. Yang kelima, variabel-variabel segmentasi pasar. Yang keenam, tipe-tipe strategi segmentasi pasar. Yang ketujuh, memilih pasar atau sasaran yang akan dipasarkan. Yang kedelapan, analisis pesaing. Yang kesembilan, strategi mencari dan mempertahankan pelanggan. Yang kesepuluh, pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Yang kesebelas, kebutuhan primer dan kebutuhan selektif. Baiklah, di sini ada pertanyaan, pengertian pasar dan pemasaran. Apa itu pasar? Lanjutan. Pasar dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atau yang lainnya. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli ataupun yang lainnya, tetapi cukup melalui sarana elektronik seperti telepon, fax-mail, ataupun melalui internet. Kemudian yang ketiga, himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Itu menurut Brian Tracy tahun 2007. Lanjutan, yang kemudian pasar juga dibagi menjadi dua tipe pasar, yaitu pasar nyata dan pasar potensial. Pengertian dari pasar nyata adalah konsumen pasti melakukan transaksi. Hal ini disebabkan pendapatan atau akses. Yang kedua, pasar potensial. Konsumen mempunyai keinginan dan suatu saat apabila telah memiliki pendapatan atau uang dan ada akses, maka mereka akan membeli barang ataupun jasa yang mereka inginkan. Lanjutan, kemudian pasar itu tentu kita tahu ada permintaan dan ada penawaran. Lanjutan, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan ataupun barang pengganti ataupun barang pelengkap. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, faktor khusus atau akses. Lanjutan, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input ongkos. Yang kelima, tujuan perusahaan. Yang keenam, faktor khusus atau akses. Baiklah, jumlah permintaan, jumlah penawaran ataupun jenis barang itu termasuk dalam struktur pasar. Kalau kita menanamkan investasi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, maka pengenalan struktur pasar yang ada mutlak diperlukan sebelum produk atau jasa tersebut diluncurkan, agar strategi dan kebijakan
tentang pemasaran yang diambil benar-benar tepat pada sasaran. Struktur pasar ada 4. Yang pertama, pasar dengan persaingan sempurna. Yang kedua, pasar dengan persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar dengan oligopoli. Yang keempat, pasar dengan monopoli. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Pemasaran yang kedua, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak yang lain. Nilip Philip Kotler 2008. Kemudian yang ketiga, secara umum pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen dan mendistribusikannya ke tempat tujuan. Yang keempat, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan bahwa pemasaran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui penciptaan produk dan ataupun jasa yang kemudian dinikmati melalui proses tukar-menukar. Kemudian kelompok pasar. Kelompok pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar industri. Yang ketiga, pasar reseller. Yang keempat, pasar internasional. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yaitu proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan konsumen, kemudian mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen yang berkenaan dengan produk, kinerja, serta kualitas. Istilah-istilah tindakan untuk memenuhi selera konsumen agar mereka melakukan tindakan pembelian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, customer satisfaction. Yang kedua, experiential marketing. Yang ketiga, dreaming marketing. Yang keempat, new generation marketing atau cohorts marketing. Yang kelima, intelligent marketing. Yang keenam, emotional marketing. Konsep marketing yang paling dasar yaitu berusaha memproduksi barang maupun jasa untuk memenuhi selera konsumen atau value based, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Tujuan kegiatan pemasaran yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Perusahaan dapat menjelaskan secara semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Hal-hal yang perlu dilakukan pada kegiatan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar atau yang dikenal dengan SWOT. SWOT terdiri atas 5 huruf yang SWOT terbagi menjadi 4 huruf yang masing-masing yaitu S dari strength, W dari weakness, O dari opportunity, dan T
T dari trade. Bauran pemasaran atau yang dikenal dengan 5P, yaitu P pertama product, P yang kedua price, P yang ketiga place, P yang keempat promotion, dan P yang kelima person. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1. Menguji situasi pemasaran saat ini. Yang kedua, menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Peluang pemasaran yang baru dibagi menjadi 4, yaitu penetrasi pasar atau market penetration. Yang kedua, perkembangan produk atau product development. Yang ketiga, perkembangan pasar atau market development. Yang keempat, penganekaragaman atau diversification. Baiklah, segmentasi pasar. Pengelompokan segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan geografis. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan demografis. Yang kedua, berdasarkan pengelompokan berdasarkan demografis. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan psikografis. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan perilaku. Memilih pasar sasaran. Memilih pasar sasaran atau target market, yaitu pelanggan yang spesifik, golongan atau segmen-segmen yang diinginkan perusahaan untuk menjual produknya. Kegiatan untuk menetapkan segmen atau sasaran dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi segmen pasar dan memilih pasar. Evaluasi segmen pasar dibagi menjadi 3, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua, struktur segmen yang menarik. Yang ketiga, sasaran dan sumber daya perusahaan. Sedangkan memilih pasar dibagi menjadi 3, yaitu pemasaran serba sama. Yang kedua, pemasaran serba aneka. Yang ketiga, pemasaran terpadu. Analisis pesaing. Analisis pesaing adalah memahami apa yang ada di benak perusahaan lain dengan cara memetakan semua ide-ide yang tersembunyi untuk masa yang akan datang. Analisis pesaing berusaha memahami perilaku pesaing dalam jangka panjang. Melalui analisis pesaing, kita akan mengetahui 5, yaitu 1. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan lain atau pesaing. Yang kedua, alasan pelanggan menggunakan produk pesaing. Yang ketiga, kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor-faktor keunggulan kompetitif secara efektif kepada pelanggan yang potensial. Yang keempat, menyebabkan kita berpikir kreatif dan lebih inovatif. Yang kelima, mengetahui beberapa kategori keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi oleh pesaing. Kemudian, terima kasih. Materi telah selesai. Saya jelaskan. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah-salah kata, baik itu dari segi pembuatan video, tempat, latar belakang, waktu, ataupun gangguan dari segi perekaman, audio, suara, maupun yang lainnya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terdapat dalam video yang saya buat. Saya mohon maaf dan mohon ampun. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses selalu, Bu.